Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, dzul fadli wal ihsan, alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil li kulla sa'bin wa yassir li kulla 'asirin fataysirul 'asir 'alaika yasir fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Jamaah Bapak Ibu yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan nikmat yang masih sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih dawamkan nikmat tersebut di antara kita, yaitu nikmat kesehatan dan juga kesempatan waktu luang di mana kita bisa melangkahkan kaki kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah guna untuk mendapatkan salah satu taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Jamaah yang saya rahmati Allah, ketika kita membicarakan tentang nikmat, terkadang seringkali kita merasa bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita itu ngerasa kalau nikmat tersebut masih kurang. Kita merasa bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu belum memuaskan untuk kita, belum membahagiakan untuk kita. Intinya merasa kurang, bahwasanya nikmat tersebut belum maksimal untuk kita. Perasaan seperti itu disebabkan beberapa hal, di antaranya adalah bisa karena dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia memasang standar nikmat itu berdasarkan dengan harta. Dia memandang bahwasanya nikmat itu berdasarkan dengan uang nominal. Dan inilah yang menjadi problemnya jamaah sekalian. Ketika seseorang membuat atau membuat standar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas uang dan nominal saja, harta saja, maka terjadilah apa yang terjadi. Dia banyak mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita coba bayangkan, kesehatan itu juga adalah suatu nikmat yang sangat besar. Kalau seandainya kesehatan tersebut harus kita bayar, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk membayar nikmat kesehatan. Kita bisa lihat saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang terbaring di rumah sakit, atau yang saat ini mungkin lumpuh total, berada di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Ketika kita tanya, mungkin jawaban dari mereka itu tidak ada jawaban permintaan yang neko-neko. Mereka hanya minta agar disembuhkan. Mereka agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut rasa sakit ini dan mereka bisa kembali sehat seperti semula. Dan kesehatan adalah nikmat juga jamaah sekalian. Kemudian lebih dari itu, bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu juga berupa keimanan. Kita sampai dengan detik ini masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu, menyempatkan diri untuk bisa meluangkan waktu salat fardu, salat maghrib secara berjamaah. Maka itu juga suatu nikmat, di mana tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berupa keimanan tadi. Betapa banyak orang di luar sana yang mereka sibuk dengan urusan duniawi mereka sampai mereka dilupakan dengan urusan ukhrawinya. Maka banyak lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang cakupan nikmat Allah itu lebih luas dibandingkan pikiran kita jamaah sekalian. Bukan hanya tentang nominal saja, banyak. Umur. Kalau seandainya seseorang itu sudah di ambang batas maksimal dari usianya,
dia pasti akan rela jika umur tadi bisa dinego, walau hanya sesaat, nego hanya waktu sehari aja, tapi dia harus membayar semua harta yang dia miliki. Pasti dia akan bayar jamaah sekalian. Bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Jamaah yang rahmati Allah. Seringkali seseorang itu merasa bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu telah pergi meninggalkan kita, atau merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu banyak memberi nikmat kepada kita manakala kita kehilangan nikmat tersebut. Seseorang ketika dia sehat, dia tidak merasakan, kebanyakan orang itu tidak merasakan bahwa sehat adalah nikmat. Namun ketika nikmat sehat tadi Allah Subhanahu wa taala cabut, dia baru merasakan, ya Allah, enak banget ya si fulan, dia bisa ke masjid. Enak banget si fulan, dia bisa beraktivitas. Enak banget si fulan, dia bisa sholat sambil berdiri sempurna. Sedangkan mungkin dia nggak bisa lagi sholat dengan berdiri dengan sempurna. Dia baru merasakan kenikmatan tersebut ketika dia sakit. Allah cabut nikmat tadi, baru dia merasakan. Dan idealnya seharusnya bagaimana jamaah sekalian? Seharusnya tidak seperti itu. Seseorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Meskipun dia ketika sulit pun dia harus bersyukur. Karena ketika dia merasakan suatu kesulitan, ketika dia melihat orang lain ternyata lebih sulit dibandingkan dia, maka dia akan bersyukur lagi. Nah ini jika dia memasang standar nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya tentang uang aja, lebih luas cakupannya. Maka apapun kondisinya dia pasti akan bersyukur. Dia nggak punya uang di rumah, atau dia ada uang di rumah, atau cuman hanya beberapa rupiah saja di mana cuman bisa untuk makan satu kali saja. Ya sudah, ketika dia memahami bahwasanya alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa bersyukur? Tetangga kita dia cuman punya beras doang, nggak punya lauk. Terus dia makan cuman pakai nasi doang sama garam. Ya, kita di sini walaupun mungkin bisa sehari sekali doang, tapi makannya lengkap. Bersyukur, alhamdulillah. Dan seterusnya jamaah sekalian. Ini akan terjadi bila mana kita memahami bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada kita itu tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya, dan itu lebih luas cakupannya. Oksigen. Kita mungkin merasa biasa saja oksigen. Kita tiap hari ngirup. Tapi bayangkan orang-orang yang mereka itu, kita coba lihat ketika Covid berapa tahun yang lalu jamaah sekalian, orang kesulitan untuk bernapas, dia butuh untuk oksigen. Ketika itu dia pasti merasa bahwasanya oksigen itu suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dia mulai merasakan bahwasanya oksigen tadi adalah nikmat yang besar manakala dia sudah dicabut untuk bisa bernapas dengan sempurna, untuk bernafas sebagaimana orang normal. Tapi dia butuh oksigen tadi, dia baru merasakan bahwasanya oksigen itu emang suatu nikmat yang sangat besar. Dan banyak lagi jamaah sekalian. Maka jangan lalai dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, dan itu sangat banyak. Allah jamin di dalam Al-Qur'an bahwasanya saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sendiri memastikan, kalau kalian itu coba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, kalian semua bersatu untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang telah aku karuniakan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dimulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Hitung tidak akan pernah bisa mampu. Menunjukkan apa? Saking banyaknya nikmat tersebut, dan bukan hanya tentang nominal uang saja. Cakupan nikmat lebih luas dibandingkan hanya sekedar harta semata jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahmati Allah, sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya nikmat itu terbagi menjadi 3. Nikmat yang pertama adalah nikmat yang kita bisa lihat dengan, atau kita bisa rasakan nikmat tersebut. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya ini dan itu. Kemudian nikmat kedua adalah nikmat yang kita dambakan. Kita ingin nikmat tersebut, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, maka dia akan bergembira akan nikmat tersebut. Akan tapi nikmat yang ketiga adalah nikmat yang tidak kita rasakan.
Nikmat yang tidak kita rasakan inilah yang seharusnya jangan sampai kita berada di yang ketiga ini. Ada nikmat yang tidak kita rasakan. Idealnya adalah seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri, harus kita puji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat tadi. Dan nikmat kesehatan dan juga waktu luang kesempatan itu adalah keniscayaan banyak dari manusia, mereka itu lalai akan dua nikmat tadi. Dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat di mana dua nikmat tadi banyak dari manusia itu mereka lalai, tertipu, mereka buang-buang umur mereka dengan dua nikmat tadi. Apa nikmatnya? As-sihhat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan juga waktu luang. Si A memiliki waktu sama dengan si B, sama-sama 24 jam. Tapi lalu kenapa sebagian yang si A masuk surga tapi yang si B masuk neraka? Kenapa? Apa bedanya? Dikarenakan yang satu dia memaksimalkan usia dia memaksimalkan waktu sehat dia dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, dia lalai. Dia baru merasakan nikmat tadi ketika ajal sudah menjemput. Sudah tidak ada lagi waktu untuk dia beramal. Maka yang tersisa hanya penyesalan, dan penyesalan itu tidak akan pernah datang kecuali di akhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Oleh karena itu jamaah subhanahu Allah, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan umurmu sebelum datang ajalmu. Gunakan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena ketika ajal itu sudah datang, sudah tidak ada lagi kata untuk kita minta kembali dihidupkan untuk beramal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan tafsir juz Ammah di surah Abasa. Pada pertemuan lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang di ayat 17, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, akan tetapi dikufuri. Di antara kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu adalah bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan itu nyata, akan tetapi mereka tidak mengimani. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan nikmat-nikmat Allah di mana seharusnya kalian itu kaum kafir Quraisy, ketika aku berikan kabar kalian itu mengimani, bukan kalian mendustai. Karena aku yang telah memberikan kalian ini. Apa itu? Min ayyi syai'in khalaqah. Allah bertanya kepada mereka, kalian tidak mengimani tentang hari kebangkitan. Apakah kalian lupa kalian itu diciptakan oleh siapa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kalian itu diciptakan dengan setetes air mani faqaddarah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada kalian, menetapkan takdir kehidupan kalian. Nah, kita kemarin sampai pada ayat ini dan kita menyebutkan atau membawakan hadis. Di sini muallif membawakan satu hadis yang sangat panjang di mana memberikan faedah yang sangat luar biasa jamaah sekalian, bahwasanya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang proses bagaimana penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Di mana pada 40 hari pertama masih berupa nutfah, yaitu air mani. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Lalu kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Lalu kemudian setelah mudghah tadi, yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat untuk meniupkan roh terhadap janin yang ada dalam perut ibunya. Ditiupkan roh, ini usianya berarti sudah berapa pekan atau udah berapa bulan? 120 hari, berarti berapa bulan? 4 bulan. Makanya ketika 4 bulan ini, setelah 4 bulan, dia barulah
seorang wanita itu terkena dengan hukum taklifi, di mana sebelum 4 bulan tadi, seorang wanita yang dia ditinggal suaminya meninggal, maka dia tidak boleh dinikahi langsung sampai dengan selesai masa iddahnya. Berapa? 4 bulan 10 hari. Berdasarkan dengan hadis ini. Untuk mengetahui bahwasanya isi dalam rahimnya itu kosong. Kalau misalkan ternyata dia ada isinya, maka tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Tapi kalau misalkan dia ternyata kosong, batas tunggunya sampai dengan 4 bulan 10 hari. Berdasarkan dengan hadis ini. Jamaah subhanahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat. Lalu kemudian memerintahkan malaikat tadi untuk meniupkan ruh. Ini berkaitan dengan firman Allah. Faqaddarah. Allah menciptakan manusia dari setetes air mani, lalu kemudian Allah tetapkan takdirnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tadi untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama, bikatbi rizqihi. Catat apa ya? Rezekinya. Kemudian wa ajalihi. Ajalnya, jatah umur dia dari dia dilahirkan sampai dia wafat itu berapa tahun di dunia ini. Kemudian wa amalihi. Amalnya, dia di dunia ini banyak beramal, amalan surga atau amalan neraka, atau imbang, atau timpang salah satunya. Itu semua sudah ditulis. Kemudian, wasyaqiyun aw sa'idun. Apakah dia termasuk dari penghuni neraka atau penghuni surga? Jamaah yang rahmati Allah. Dari catatan 4 perkara tadi, ada satu pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan. Apa kira-kira jamaah? Kita sudah ditentukan takdirnya. 4 perkara. Rezeki, ajal, bahagia atau sengsara. Kita sudah ditentukan apakah kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Kita sudah ditentukan sejak kita dalam perut ibu kita. Amal kita itu juga sudah ditentukan di Lauhil Mahfud. Lalu pertanyaannya, ada nggak pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan dari hadis ini? Jamaah, paham pertanyaannya? Ketika Nabi SAW mengabarkan bahwasanya setiap janin itu akan dicatat 4 perkara, rezekinya, ajalnya, kebahagiaan atau kesengsaraan atau keamal. Sampai di sini adakah pertanyaan? Seharusnya kita akan bertanya, satu pertanyaan yang sangat besar. Pak Yusro? Nah jamaah, ada yang seharusnya kita tanyakan. Ngapain kita sholat? Ngapain kita kerja? Ngapain kita doa? Orang kita sudah ditentuin kok masuk surga atau masuk neraka. Benar atau tidak? Terus gimana jawabannya? Ngapain kita berusaha? Ustadz, kita ngapain sholat? Orang kita kan sudah ditentuin. Ngapain kita berusaha? Kita jalan aja, ngikutin alurnya aja. Kita bermaksiat ya sudah, mungkin itu sudah takdirnya, sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Gimana jawabannya jamaah? Ini syubhat ini. Ngapain kita sholat? Orang kita sudah dijamin kok, kita sudah dicatat. Di dalam Lauhil Mahfud, di dalam perut ibu kita sudah dicatat semuanya. Terus ngapain kita kalau misalkan kita sholat, kita berharap surga, sedangkan di Lauhil Mahfud kita penghuni neraka, ngapain? Jamaah subhanahu Allah, pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, lalu kalau demikian, ngapain lagi kita itu beramal di dunia ini? Sedangkan catatan amal kita semua atau nasib kita semua di akhirat nanti sudah ditentukan. Maka Nabi SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Gak usah kalian pedulikan tentang umur tadi, tentang nasib kalian nanti penghuni neraka ataukah penghuni surga. Tidak usah pedulikan. I'malu, kalian fokus aja beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau seseorang itu dia dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka, maka selama hidupnya dia akan mudah untuk menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula sebaliknya, kalau dia emang ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal kesalahan ketika di dunia. Simpan di situ dulu jawabannya. Sekarang Nabi SAW melanjutkan hadis berikutnya atau lafaz hadis berikutnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali dirinya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Bahwasanya salah seorang di antara kalian nanti pada hari kiamat, dia selama di dunia, dia banyak melakukan amal-amal penghuni surga. Sampai saking banyaknya amal ibadah yang dia lakukan, itu mendekatkan dirinya dengan surga sampai berjarak hanya tinggal 1 hasta lagi. Saking udah banyaknya pahala dia, tinggal 1 hasta lagi dia masuk surga. Kemudian, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdir mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Catatan takdir mendahului dirinya, lalu kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka di akhir-akhir masa hidup dia, maka kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Sebentar. Yang kedua, berikutnya, wa inna ahadakum, kebalikannya, la ya'malu bi'amali ahli nar. Salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan penduduk api neraka. Banyak maksiat di dunia. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai saking banyaknya dosa dia di dunia, itu udah mendekatkan dia dengan neraka sejarak hanya 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdir itu mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, akan tetapi di masa-masa akhir dari kehidupan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan amal-amal saleh, mengamalkan amal-amal penduduk surga, maka dia kemudian masuk ke dalam surga. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Jamaah, ketika kita menyimak hadis atau lafaz yang terakhir tadi, jika ada yang bertanya demikian, Ustadz, kalau gitu Allah tidak adil dong. Kenapa? Seseorang beramal dengan amalan penghuni surga selama hidupnya, akan tetapi dengan 1 dosa saja di akhir hidupnya, berarti su'ul khatimah. Dia mengakhiri hidupnya dengan keburukan, lalu kemudian dimasuk ke dalam neraka. Adil atau tidak, jamaah? Allah melupakan, artinya seolah-olah Allah itu melupakan semua amal ibadah yang dilakukan seumur hidup dia, lalu kemudian hanya dengan 1 dosa saja itu menghapuskan amal-amal yang dia selama ini. Bisa dipahami pertanyaan, jamaah? Lalu bagaimana jawabannya? Begitu pula kebalikannya, seseorang yang dia itu beramal dengan amalan ahli neraka, lalu kemudian di akhir dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Dosa-dosa dia terus kemana? Hilang begitu saja? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat takdir seluruh makhluk. Allah itu mencatat takdir sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan itu, Allah telah mencatatkan semua takdir yang akan terjadi di seluruh alam semesta ini. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadits, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati mundu 50.000 sanah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mencatatkan takdir-takdir seluruh makhluknya sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini itu menunjukkan justru malah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis di lafaz yang lainnya disebutkan bahwasanya in ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdulin nas annahu min ahlil jannah.
bahwasanya salah seorang di antara kalian itu dia beramal dengan amalan penghuni surga di hadapan manusia itu amalan penduduk surga. Syuf jamaah, fima yabdulin nas, yang manusia itu ngelihat, oh dia sholat, masya Allah si fulan hari-hari sholat, tapi ternyata dia kok bisa masuk ke dalam api neraka. Maka dari sini disebutkan kata para ulama, lafadz fima yabdulin nas, di mana pandangan manusia itu melihat bahwasanya itu amalan penduduk surga, akan tetapi ternyata di dalam hatinya ketika sholat dia mengharapkan riya, dia mengharapkan pujian dari manusia. Ketika dia sholat, hatinya tidak ikhlas. Ketika dia sholat, terdapat pada dirinya kemunafikan. Dan lain sebagainya yang membuat amal-amal tadi itu seperti tidak ada artinya. Jadi dari hadis ini justru mengajarkan kepada kita bahwasanya pentingnya seseorang itu untuk istiqamah. Iya, penting untuk istiqamah. Lalu kemudian, apakah benar Allah Subhanahu wa taala menafikan semua amalan dia selama ini hanya dengan karena satu dosa saja? Jawabannya tidak. Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya iya, bila mana di akhir kehidupannya dia melakukan satu dosa di mana dosa tadi bisa menghapuskan seluruh amalan dia. Dosa apa itu? Syirik. Dalam Islam, satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia wafat tapi dia tidak sempat tobat, maka tidak ada baginya bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Ketika dia beramal dengan penduduk surga seumur hidupnya, tapi di akhir kehidupannya dia tetap berada atau dia murtad misalkan, maka seluruh amal ibadahnya faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amalannya itu semua sirna, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Iya. Akan tetapi jika dosa selain itu, misalkan di akhir kehidupannya mungkin dia minum khamr, dia mabuk. Kemudian dia naik kendaraan, tiba-tiba di tengah perjalanan dia meninggal tabrakan. Dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Iya, dia sedang mabuk. Apakah amal-amalan dia itu hilang? Jawabannya tidak, karena dosanya bukan dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memandang amal-amalan tadi. Dan dia tidak akan dikekalkan dalam api neraka. Maksudnya di sini fayadkhuluha, artinya dia masuk ke dalam api neraka karena dosa dia tadi dicuci dulu, lalu kemudian setelah bersih dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua tadi, orang yang beramal dengan amalan penduduk api neraka lalu kemudian di akhir hidupnya dia itu beramal dengan penduduk surga, husnul khatimah, maka itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia banyak berbuat dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di akhir kehidupannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa tadi Allah Subhanahu wa taala ampuni dia seperti seorang yang baru lahir dari perut ibunya. Fitrah. Tidak memiliki dosa sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita penting untuk mengakhiri dari kehidupan ini, atau kita pentingnya untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa husnul khatimah. Dan husnul khatimah ini tidak instan jamaah. Husnul khatimah itu bisa didapatkan dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah seumur hidupnya atau sepanjang hidupnya dia banyak melakukan ketaatan. Sehingga dengan itu diharapkan dia bisa husnul khatimah. Ada satu kisah yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Kisah pada zaman Nabi SAW pada suatu peperangan, ada salah seorang kaum muslimin, ada seorang sahabat Nabi, atau disebutkan bukan sahabat, ada seorang laki-laki di mana dia masuk dalam barisan kaum muslimin. Dia berperang dengan gagah berani. Dia banyak menghabisi pasukan musuh. Maka para sahabat yang ada di sekitarnya tuh takjub dengan keberanian dia. Luar biasa nih orang. Ini kayaknya calon-calon penghuni surga. Ketika Nabi SAW mendengar ucapan mereka, maka Nabi mengatakan, innahu min ahlin nar. Ternyata dia itu penghuni neraka.
Maka para sahabat itu ketika mendengar itu mereka terkejut. Kok bisa? Mereka bukan terkejutnya karena tidak membenarkan apa yang Nabi katakan, tapi justru karena membenarkan apa yang Nabi katakan, dan mereka itu penasaran. Kira-kira amalan apa yang akan dia lakukan orang yang berani, orang yang sangat pemberani ini, sampai-sampai dikatakan ternyata dia penghuni neraka. Emang dia melakukan apa? Maka para sahabat tadi, mereka tuh penasaran. Betul-betul diintai sampai semua gerak-geriknya, diikuti terus. Lalu kemudian sampai pada momen dia kena tombak dari musuh di bagian dadanya. Dan dia kesakitan dan dia tidak sabar dengan rasa sakit tersebut. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tancapkan tombaknya di tanah, lalu kemudian dia tusuk dirinya sampai dengan tembus belakang. Artinya apa? Bunuh diri. Maka para sahabat setelah itu, mereka betul-betul mendatangi Nabi SAW seraya mengatakan, Asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah betul-betul Nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wabima, kata Nabi, kenapa kok kalian bisa ngomong itu? Sungguh apa yang kamu katakan tadi benar wahai Rasulullah. Maka kemudian keluarlah hadis ini. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar bi'amali ahli jannati fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluh, dan seterusnya sampai dengan akhir hadis. Akhirnya muncullah hadis ini. Pentingnya bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa di husnul khotimahkan dalam akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicatat 4 perkara tadi. Rezeki, ajal, kita kemarin sudah sebutkan tentang rezeki. Bahwasanya seorang itu tidak akan mati sampai rezekinya itu sempurna. Lalu kemudian juga wa ajalihi, ajalnya, setiap orang yang memiliki nyawa, setiap orang yang memiliki jiwa tidak akan pernah lepas dari namanya kematian. Semua dari kita itu pasti akan mati. Namun yang jadi permasalahan adalah kita nggak tahu deadline-nya kapan. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal, waktu batasnya tersendiri. Semuanya ada jatah waktunya. Lalu kemudian fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajal tidak bisa ditunda walau hanya sesaat. Sekarang pertanyaannya. Rezeki sudah dicatat. Ajal sudah dicatat. Pertanyaannya, bisa enggak rezeki atau ajal ini diubah? Allah sudah catatkan di dalam perut ibu kita, ketika dalam perut ibu kita. Tadi kita sudah sampaikan, rezekinya semua sudah ditentukan. Si fulan, kamu rezekinya selama kamu hidup dari mulai lahir dari perut ibumu sampai engkau meninggal jatah rezekimu 1 miliar. Umurmu batas waktunya 60 tahun. Pertanyaannya, bisa nggak dirubah? Rezekinya jadi mungkin 50 miliar, umurnya diubah menjadi 80 tahun? Bisa atau tidak? Bisa? Gimana jamaah? Bisa atau tidak jamaah? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa kok bisa? Tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mencatatkan takdir semua yang terjadi sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itulah namanya Lauhul Mahfuz, di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, nabi, semua tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada namanya takdir harian, adanya namanya takdir tahunan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil data dari Lauhul Mahfuz tadi, kemudian diperintahkan, diberitahukan kepada para malaikat. Di antaranya ini tadi, rezekinya dikasih tahu. Yang sebelumnya malaikat nggak tahu rezekinya berapa. Dia tahu karena Allah Subhanahu wa taala beritahu. Lalu inilah takdir yang bisa diubah.
Kenapa? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa in syaa lahu fi ajali falyasil rahimah." Barang siapa yang mereka itu suka untuk dilapangkan rezekinya, untuk dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Inilah takdir yang dimaksud. Mungkin ketika di catatan takdir, nah, proses perubahan ini itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Proses perubahan tadi sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Bahwasanya jatah umurnya sekian pertamanya, namun dikarenakan dia suka menyambung tali silaturahmi, maka ditambah jatah umurnya menjadi 80 tahun. Nah, perubahan ini malaikat tahu. Tapi perubahan ini itu terjadi di Lauhil Mahfuz, itu sudah terjadi. Bisa dipahami jamaah? Jadi Lauhil Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tadi tahu perubahannya karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Sebelum Allah beritahu, mereka tidak ada yang tahu. Karena itu berdasarkan sumber dari Lauhil Mahfuz. Dan perubahan ini itu dari Lauhil Mahfuz. Jadi man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa in syaa lahu fi ajali falyasir rahimah. Kalau mau suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya sambung silaturahmi. Seseorang mungkin jatah umurnya cuma 60 tahun tapi dia suka nelpon bapak ibunya. Dia suka nelpon bibinya, nanya kabarnya. Dia suka ngasih hadiah kepada ponakannya, kepada keluarganya yang lainnya. Dia suka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, tolong catat tambah umurnya. Tambahkan jatah umurnya. Dan ini adalah takdir yang bisa diubah. Jadi jawabannya takdir bisa diubah atau tidak? Bisa. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentang kita sudah ditentukan apakah kita termasuk dari penghuni neraka atau penghuni surga. Ini termasuk dari syubhat juga. Seseorang, sebagian dari manusia, mereka mengira bahwasanya karena sudah dicatat sebagai ditentukan takdirnya, terus ngapain lagi kita beramal? Kalau kayak gitu, kemaksiatan yang aku lakukan itu berdasarkan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Aku bermaksiat karena sudah Allah sendiri yang mencatat itu. Benar atau tidak kayak gini? Benar atau tidak kayak gini? Ungkapan seperti ini benar atau tidak? Saya bermaksiat karena Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Benar atau tidak? Tidak benar jamaah sekalian. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memang sudah menetapkan takdir seseorang penghuni neraka, penghuni surga. Emang iya. Tapi semua dari kita, setiap dari kita tidak ada yang mengetahui takdir tadi. Ada yang tahu atau tidak? Gak ada yang tahu. Kita nggak tahu kita penghuni surga atau penghuni neraka, kita nggak tahu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan takdir kita itu mau kemana. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaksa seseorang. Makanya hadis tadi, fayamalu bi'amali ahli nar faidkhuluh, di akhir dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Bukan maksudnya Allah memaksakan seseorang itu untuk melakukan kemaksiatan, bukan. Emang di akhirnya dia melakukan kemaksiatan itu bukan karena Allah memerintahkan atau memaksa dia berdasarkan dengan takdir, bukan. Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir iya, akan tetapi seseorang itu masih diberikan pilihan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan dia akal. Dia tidak majbur, kita itu tidak diciptakan dalam keadaan majbur, tidak dipaksa jamaah sekalian. Ini berzina dosa. Ini sholat. Dia pilih zina, yang masa nyalain Allah? Kan dia bisa milih sholat. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang mereka mengatakan bahwa kemaksiatan yang dilakukan itu berdasarkan dengan takdir yang sudah Allah tentukan. Akhirnya dia terus bermaksiat dengan alasan itu tadi. Maka ini adalah pendapat yang keliru, ucapan yang keliru. Benar Allah Subhanahu wa taala telah menentukan semua takdir kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan usaha, tidak menafikan pilihan untuk kita. Kita bebas, imma syakiran wa imma kafura. Terserah kita mau jadi orang yang bersyukur atau kita mau jadi orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala beri pilihan. I'malu, terserah kalian. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir, kata Allah. Silahkan kalian melakukan amal yang sesuka hati kalian, tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Dia itu zat maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Kita diberikan pilihan, kebebasan. Kamu mau pilih amalan kemaksiatan atau amalan ketaatan? Silakan dipilih.
Jangan akhirnya kamu ketika milih kemaksiatan kamu menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini masuk akal jemaah? Tidak. Setiap dari kita itu memiliki pilihan. Memiliki akal di mana kita bisa menentukan kita mau yang mana. Silahkan ditentukan aja. Allah nggak paksa. Imma syakiran wa imma kafura. Kalau kamu mau jadi orang yang bersyukur silahkan. Kalau kamu mau jadi orang kufur silahkan. Tapi semua ada konsekuensinya. Itu maksudnya. Dikasih kebebasan iya silahkan. Tapi semua ada balasan masing-masing. Ketika kamu menentukan amalan penghuni neraka. Ya sudah. Konsekuensinya balasnya nanti di api neraka. Di akhir nanti. Ketika kamu menentukan ingin menjadi orang yang bersyukur. Maka konsekuensinya ada. Nanti kamu akan dibalas berdasarkan dengan ketaatan yang kamu lakukan ketika di dunia. Sesimpel itu jamaah sekalian. Kenapa akhirnya bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu dipaksa di akhir dari kehidupan ini supaya su'ul khotimah dengan melakukan amal keburukan? Wal'iyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dari berita yang dikabarkan oleh Nabi SAW kepada kita bahwasanya setiap orang itu sudah ditentukan semua dari kehidupan ini, dari rezekinya, dari ajalnya, dan dari amalan dia ketika di dunia itu lebih condong pada ketaatan atau keburukan, dan juga apakah dia termasuk dari orang-orang yang bahagia ketika di dunia di akhirat nanti ataukah orang yang sengsara masuk ke dalam api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma as-sabila yassarah. Allah menjelaskan lagi tentang nikmat Allah yang lainnya. Agar mereka orang-orang yang kufur tidak mengimani tentang hari kebangkitan, segera mengingat bahwasannya nikmat yang aku berikan itu kepada kalian itu banyak. Di antara tadi, bagaimana proses penciptaan. Lalu kemudian tsumma sabila yassarah. Kami mudahkan jalan hidup mereka. Dimulai dari ketika keluar dari perut ibunya, dirawat, dipelihara oleh Allah, dikasih rezeki sama Allah, dilindungi oleh Allah, dan seterusnya. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian ketika sudah sampai dengan waktunya tadi, sampai dengan ajalnya tadi, dia diwafatkan fa'aqbarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguburkan dirinya. Kemudian tsumma amatahu fa'aqbarah tsumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih. Ketika sudah melihat semua kenikmatan tadi, Allah tanya lagi, falyanzuril insanu ila ta'amih. Sekarang coba kalian lihat, setiap dari kalian itu, setiap dari manusia, lihatlah kepada makanan yang kalian makan. Maksudnya apa? Dari mana makanan itu? Siapa yang memberikan? Apakah ada orang yang ngasih tiba-tiba? Tidak. Jawabannya adalah ketika Allah merintah falyanzuril insanu ila ta'amih, silahkan lihat kepada makanan. Bahwasanya makanan yang kalian makan itu aku yang memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Anna sababna al-ma'a sabba. Kami juga yang menumbuhkan atau menurunkan air dari langit. Kemudian tsumma syaqqaqna al-ardha syaqqa. Setelah turun air dari langit tadi, kami buat tumbuh-tumbuhan itu mulai mekar. Kemudian fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan dari air yang turun tadi biji-bijian. Wa inaba wa qadba, anggur. Kemudian wa qadba, sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan juga pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan juga pohon-pohon yang lebat. Wa fakihata wa abba, buah-buahan dan juga makanan atau sayur-sayuran untuk onta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak kenikmatan-kenikmatan supaya orang-orang kafir tadi mengimani. Kalian yang tidak mengimani hari kebangkitan, bahwasanya aku yang menciptakan kalian, dan tahuilah bahwasanya menciptakan itu tahapannya lebih berat atau lebih panjang dibandingkan hanya menghidupkan orang yang sudah mati. Ketika menciptakan saja Allah mampu, bagaimana dengan orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu itu lebih mudah lagi. Itu maksud poinnya. Menciptakan itu prosesnya lebih panjang. Bangkitkan kalian itu lebih mudah. Seharusnya kalian itu beriman adanya hari atau adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian mata'allakum wali an'amikum. Semua kenikmatan tadi aku berikan kepada kalian untuk
kalian nikmati untuk diri kalian dan juga binatang ternak kalian. Banyak dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan. Oleh karena itu, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, hendaklah kita bersyukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Jangan nunggu nikmat tadi hilang. Di antara cara tips agar langgengnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehatnya, rezekinya, dan yang lainnya, semua nikmat adalah dengan cara bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu bersyukur, pasti dan pasti aku akan tambah nikmat tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang muhsinin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia rezeki akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.